Sintayong yakin timnas Indonesia akan menghajar Vietnam. Dan informasi bola selanjutnya, Tom Hei dan Ragnar Oratmangun dikabarkan sudah tinggalkan Indonesia semalam. Pakar lokal prediksi kehancuran Vietnam usai main di Gelora Bung Karno. Dan yang terakhir, media Vietnam mengakui Sintayong lebih baik daripada Philippe Troussier. Simak selengkapnya hanya di sini di Kamus Bola untuk Anda bersama saya. Sudah dipastikan mereka gagal diambil sumpah oleh Kemenkumham untuk bisa menjadi WNI atau mendapatkan paspor mereka serta KTP mereka untuk bisa mengikuti rekan mereka Nathan Choi yang pada Senin malam sudah langsung diambil sumpah lebih dulu karena memang Nathan sudah terdaftar sejak bersama dengan Jai Ises pada 28 Desember yang lalu. Dan banyak yang kecewa, pasti saya juga kecewa dengan kegagalan Ragnar dan Tom untuk diambil sumpah karena mereka itu sudah datang, lain halnya kalau mereka belum datang ke Indonesia karena mereka bertiga satu pesawat terbang ke Indonesia, tiba pada Senin dan menunggu itu sampai pada tanggal 12 kemarin dan juga hari ini. Kalau ada kepastian hari ini tentunya mereka akan tetap bertahan, tapi akhirnya mereka tidak bisa diambil sumpah dan sudah juga bisa dipastikan tidak akan bermain bersama dengan timnas melawan Vietnam. Ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong optimistis akan dapat mengatasi ketangguhan Vietnam dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Beberapa pemicu optimisme Sintayong antara lain karena persiapan yang sudah dilakukan oleh Indonesia, termasuk diantaranya karena skuad Garuda sudah mendapatkan kekuatan baru dengan masuknya beberapa pemain naturalisasi yang baru. Ya, sebagai pelatih kepala saya optimistis. Saya serius menyiapkan tim semaksimal mungkin. Saat bertemu dengan beberapa pemain timnas di Eropa, saya menyempatkan diri berbicara, makan malam dan membangun motivasi para pemain untuk menang melawan Vietnam, kata Sintayong. Dia pun juga menyatakan kemenangan melawan Vietnam baik di GBK dan saat laga tandang menjadi target yang dijanjikan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Meski begitu, Sintayong tidak bersedia menyebutkan skornya. Alasannya adalah karena sepak bola tak dapat diperkirakan. Terakhir kami menang 1 gol di Asian Cup. Bagaimana besok? Ya, sepak bola tidak sesederhana skor. Tapi yang pasti, saya optimis tim akan siap saat bertandingan nanti dan mengejar kemenangan baik di GBK ataupun di Vietnam, ujarnya. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Tom Hei dan Ragnar Oratmangun dikabarkan sudah meninggalkan Indonesia semalam. Keduanya sempat dikabarkan bakal mengambil sumpah warga negara Indonesia pada Rabu 13 Maret hari ini. Sebelumnya 3 pemain keturunan Indonesia, Tom Hei, Ragnar, dan Nathan sudah tiba di Indonesia pada Senin malam kemarin. Agenda utama mereka di Indonesia adalah pengambilan sumpah WNI. Nathan Cho Aon sendiri langsung mengambil sumpah di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Selasa 12 Maret dini hari. Sementara Tom Hei dan Ragnar, mereka belum mengambil sumpah WNI. Mereka sempat dikabarkan bakal mengambil sumpah WNI pada hari ini. Sebab jika Tom dan Ragnar tidak mengambil sumpah WNI pada hari ini, keduanya dipastikan akan absen untuk membela timnas melawan Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Tetapi dilansir dari unggahan akun Instagram @football.indonesia pada Rabu, Tom Hei dan Ragnar juga Nathan sudah meninggalkan Indonesia semalam. Mereka kembali membela klubnya. Tetapi dalam unggahan tersebut terlihat juga foto Tom yang mengenakan setelan jas lengkap dengan peci. Disinyalir mereka pun juga sudah mengambil sumpah WNI. Ya, tinggal menunggu pengumuman resmi dari PSSI, tulis caption akun @football.indonesia. Kini memang menarik menantikan kelanjutan proses naturalisasi dari mereka. Akankah benar Tom dan Ragnar sudah mengambil sumpah WNI? Nah, di informasi berikutnya, ya, Stadion Utama Gelora Bung Karno bisa menjadi panggung kehancuran Vietnam di tangan Philippe Troussier saat menghadapi timnas Indonesia. Pernyataan itu dilontarkan pakar sepak bola Vietnam Duong Minh Suong ketika laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Indonesia. Mendatap laga di SUGBK, Duong Minh Suong mengungkapkan kekhawatirannya kepada publik usai Philippe Troussier mengumumkan 33 pemain di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Min Suong paham dengan strategi Rosier dengan mengkombinasikan pemain muda dengan sederet bintang berpengalaman Vietnam. Meski begitu, beberapa pemain berpengalaman yang dipanggil Rosier tidak punya jam bertanding reguler di klubnya masing-masing. Seperti Do Hung Dung yang baru saja kembali dari cedera dan Nguyen Chong Pong yang tidak laku di Liga Jepang bersama Yokohama FC. Seolah pemanggilan terhadap mereka memang dipaksakan karena jika tidak maka Vietnam bakal mengalami kehancuran di Gelora Bung Karno. Min Suong menilai Vietnam tidak memiliki kesempatan menang di kandang timnas Indonesia jika hanya mengandalkan para pemain muda. Karena itulah para pemain berpengalaman turut dipanggil memperkuat Vietnam saat bertandang ke stadion yang menurutnya sangat mengerikan itu. Philippe Rosier fokus pada faktor pengalaman. Pelatih Rosier memanggil kembali sederet pemain veteran seperti Chong Pong, Tan Chung, dan Bui Tendung. Dan daftar ini dikombinasikan dengan Tan Bin, Hoang Duc, Hung Dung, Doi Man, Viet An, Van Tan, Tien Lin, Van Toan, Quang Hai, dan Ho Tan Tai. Dan sampai menjadikan tim Vietnam sebagai tim yang sangat berpengalaman. Kata Doan Min Suong seperti dikutip dari Dantri.com. Ya, Min Suong sadar benar Vietnam bakal berada dalam tekanan besar ketika bermain di Gelora Bung Karno. Peringatan penting pun disampaikan untuk Rosier. Jika Vietnam menelan kekalahan di stadion tersebut, maka Vietnam akan lebih mudah hancur di pertandingan kedua meski berstatus sebagai tuan rumah, ujarnya. Rosier menganggap pentingnya laga melawan Indonesia, khususnya leg pertama yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno. Stadion ini sangat mengerikan dengan 80.000 penonton dan antusiasme orang Indonesia. Ini pasti akan memberikan tekanan yang sangat besar bagi tim tandang. Hanya pemain berpengalaman dan berani yang bisa berdiri teguh di bawah tekanan sebesar itu. Dan saya rasa jika hanya menggunakan pemain muda seperti dulu, maka akan sangat sulit bagi tim untuk menahan tekanan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kalau hanya menggunakan pemain muda, mereka kurang berani, berpengalaman dan sabar dalam setengah jam pertama permainan. Vietnam bisa kebobolan 1-2 gol dari Indonesia. Kita hampir seperti tidak akan bisa untuk bangkit. Tapi jika kalah di leg pertama, maka seluruh tim akan dengan mudah hancur di leg kedua. Ya, tekanan yang dihadapi tim Vietnam saat ini sangat besar. Hanya pemain berpengalaman dan pemberani yang paham betul dengan tekanan tersebut dan bisa cukup tenang untuk mengatasi tekanan yang ada, ujarnya. Dan yang terakhir, media asal Vietnam The Tau 247 juga menilai strategi Shin Tae-yong lebih baik daripada Philippe Rosier. Hal tersebut didasari dari hasil Piala Asia kemarin. Vietnam selalu menelan kekalahan dari 3 laga yang dijalani. Rinciannya yakni tumbang dari Jepang dengan skor 2-4, Timnas Indonesia 0-1 dan Irak dengan skor 2-3. Dari hasil tersebut, The Tau 247 menilai bahwa Philippe belum mampu menerapkan strategi yang tepat untuk Timnas Vietnam. Namun, The Tau 247 juga menyadari hal itu tidak terlepas dari banyaknya pemain penting Vietnam yang tengah absen, sehingga Philippe tidak bisa menerapkan strategi yang diinginkannya. Dari kegagalan di Piala Asia, terlihat bahwa pelatih Rosier belum mampu membantu Timnas Vietnam bermain paling efektif dan sesuai dengan niatnya. Timnas Vietnam belum punya kerangka yang paling standar. Hal ini berasal dari tingginya tuntutan pelatih Rosier dan kualitas personel tim dengan absennya pemain kunci, ujarnya. Sementara itu, The Tau 247 juga berpendapat bahwa Shin Tae-yong sudah memiliki formula yang tepat di Timnas Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan cara bermain Timnas Indonesia yang tidak berubah meski silih berganti menurunkan pemain yang berbeda. Susunan pemain bisa saja berubah, tapi cara bermainnya tetap sangat kuat, fisik dan juga agresif, tulis The Tau 247. Sementara itu, Timnas Indonesia sendiri bakal kembali bertemu dengan Vietnam pada tanggal 21 dan 26 Maret 2024 dan ini merupakan laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.